Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Yunus. Kali ini saya muncul dalam sebuah ingin menyampaikan tentang analisis ataupun penjelasan terhadap kisru yang terjadi saat ini tentang kebijakan pemerintah yang memisyaratkan BPJS aktif untuk pengurusan SIM, umroh, jual beli tanah dan lain-lain sebagainya. Hal ini menjadi sebuah polemik dalam masyarakat karena sesungguhnya masyarakat tidak paham kenapa hal ini terjadi. Oleh karena itu saya sebagai akademisi akan menyampaikan perspektifnya kenapa bisa hal ini terjadi dan mengapa pemerintah melakukan hal ini. Baru-baru ini Presiden Jokowi mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional atau BPJS Kesehatan. Pemerintah mengeluarkan ini karena pemerintah melihat ada yang tidak optimal terhadap pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Oleh karena itu, pemerintah menganggap perlu adanya instruksi presiden supaya hal ini bisa berjalan dengan baik. Adapun layanan publik yang terdampak terhadap Impres nomor 1 tahun 2022 antara lain adalah mengenai pengurusan kredit usaha rakyat yang selama ini tanpa menjadi ada persyaratan BPJS. Dengan ini diharapkan bagi yang mau mengurus KUR harus memiliki BPJS aktif. Kemudian begitu juga yang hendak melakukan ibadah haji, umroh dan sebagainya. Begitu juga untuk pengurusan izin usaha mengenai hal-hal yang berhubungan dengan izin-izin. Selanjutnya adalah yang selama ini tipu adalah pengurusan surat izin berkendara, ya. Kemudian selanjutnya ada program bantuan pemerintah bidang pertanian dan kehutanan, ya, misalnya adalah bantuan sapi dan lain sebagainya. Jual beli tanah juga yang menjadi permasalahan, kenapa orang mau jual tanah kok harus ada BPJS aktif, ya. Selanjutnya adalah mengurus masalah pekerjaan atau mencari kerja khususnya di luar negeri. Berikutnya adalah mengenai izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Pengurusan hak kekayaan intelektual dan bidang pendidikan khususnya masalah beasiswa. Artinya ada 11 bidang yang menjadikan persyaratan BPJS aktif untuk mendapatkan layanan tersebut. Dan itu telah disepakati oleh beberapa menteri yang berkaitan dengan kebijakan itu. Apa alasannya BPJS aktif dijadikan syarat? Inilah yang harus kita jawab. Yang pertama, berdasarkan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Artinya undang-undang memerintahkan atau memaksakan kepada pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat sebagai warga negara. Artinya pemerintah telah berbuat sesuatu untuk memberikan layanan semaksimal mungkin kepada masyarakat. Namun apa yang terjadi karena ada selama ini yang dianggap tidak optimal sehingga dijadikanlah BPJS aktif sebagai persyaratan. Kembali ke apa alasannya BPJS aktif dijadikan persyaratan. Tolong diperhatikan itu ada kata BPJS aktif. Jadi kalau ada BPJS aktif berarti ada yang tidak aktif. Nah, mari kita lihat. Data November 2021 jumlah peserta bantuan iuran program JKN-KIS berstatus aktif mencapai 88.700.481 atau 91,63% dari kuota yang 96,8 juta. Artinya belum tercapai, masih ada kuota yang disediakan oleh pemerintah namun belum semuanya peserta aktif. Nah, kenapa bisa tidak aktif? Nah, itulah yang harus kita tahu. Kenapa ada masyarakat tidak aktif? Nah, perhatikan kata BPJS. Ada juga kata kalau tadi aktif maka ada kata non aktif. Nah, ini kita lihat.
peserta mandiri atau peserta yang membayar. Pada tahun 2019 itu jumlah peserta mandiri aktif ada 16,7 juta. Akan tetapi tahun 2021 itu turun menjadi 14,3 juta orang yang aktif. Berarti ada masalah di sini. Kenapa kok tidak aktif? Kita lihat data berikutnya. Peserta mandiri nonaktif dalam jumlah juta ya. Tahun 2019 itu ada 13,3 yang nonaktif. Akan tetapi tahun 2021 ada 16,6 juta jiwa yang tidak aktif, artinya bertambah yang tidak aktif. Kok kenapa begitu loh? Nah, inilah yang menjadi masalah pemerintah. Kenapa ada tidak aktif? Nah, berdasarkan pengakuan Dirut BPJS bahwa alasan tidak aktif antara lain terdampak PHK atau yang karena adanya COVID dan lain sebagainya sehingga ada terjadi pemutusan hubungan kerja. Kemudian ada juga menurut data ada lupa bayar. Selanjutnya ada sengaja lupa bayar. Ya. Dan lebih parah lagi, dia merasa telah sehat sehingga merasa tidak butuh lagi sebuah layanan untuk membayar terhadap BPJS karena dia merasa sudah sehat. Inilah yang menjadi masalah di negara kita. Ya, banyak masyarakat sudah menggunakan tapi tidak lagi melakukan pembayaran karena merasa dirinya sudah tidak butuh lagi layanan kesehatan pada saat itu. Nanti biasanya berdasarkan data bahwa ketika dia merasa ada sakit kembali maka dia urus kembali. Ini kan yang repot gitu loh. Dia sudah pakai, ibaratnya duitnya orang dia sudah pakai, tapi setelah sehat dia tidak melakukan pembayaran. Ini kan yang repot gitu loh. Nah, inilah yang disiasati oleh pemerintah supaya berlaku adil. Kenapa bisa hal itu terjadi? Supaya rakyat Indonesia semua merasakan gitu. Artinya kalau Anda sudah sehat, ya tetaplah lakukan pembayaran seperti itu. Atau jangan lupa setidaknya seperti itu ya. Muncullah komentar-komentar di media sosial di mana-mana tentang orang yang tidak paham mengapa begitu dipaksakan, artinya kenapa pemerintah melakukan hal seperti itu. Nah, inilah yang mereka tidak paham bahwa sesungguhnya sifat negara itu adalah ada tiga. Satu, universal atau menyeluruh, artinya negara tidak hanya melihat orang sehat, tidak melihat hanya orang kaya, tapi melihat seluruh rakyat Indonesia yang perlu mendapat layanan kesehatan. Yang kedua adalah negara bersifat memaksa. Artinya ketika negara memerlukan, maka Anda suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, harus. Karena ini adalah untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan rakyat. Dan yang ketiga adalah monopoli, artinya hanya pemerintah yang melakukan. BPJS itu hanya pemerintah yang mengeluarkan program itu. Nah, kalau Anda tidak misalnya terlibat, tidak mau terlibat dalam berbagai macam seperti ini, ya Anda jangan usah menjadi peserta. Anda menjadilah umum gitu loh. Layanan umum artinya ketika Anda berobat atau di mana saja Anda membayar seperti sebelumnya, sebelum ada program ini gitu loh. Tapi bagi Anda yang mau terlibat dalam program pemerintah, maka Anda harus aktif menggunakan atau jangan marah ketika itu suatu dipersyaratkan oleh pemerintah. Demikian dari saya bahwa harus kita tahu bahwa sehat itu mahal. Oleh karena itu marilah kita berpartisipasi atau melakukan optimalisasi tentang program pelayanan kesehatan melalui BPJS Aktif. Kalaupun pemerintah melakukan hal itu adalah itu untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan golongan, demi untuk kepentingan bersama. Dan demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.